Halo semuanya, selamat datang di Ujar, Unpam Mengajar. Saya Dr. Gilang Aripratama dan hari ini kita akan membahas sebuah topik penting dalam dunia material, yaitu konsep dasar sifat listrik dan magnetik material. Mengapa materi ini penting? Karena di balik berbagai perangkat teknologi yang kita gunakan sehari-hari dari ponsel, komputer, hingga kendaraan listrik, terdapat prinsip-prinsip dasar tentang bagaimana material bereaksi terhadap medan listrik dan medan magnet. Yuk kita pelajari bersama. Kali ini, saya akan menjelaskan konsep dasar medan listrik dan medan magnet, serta bagaimana keduanya berinteraksi dengan struktur material pada level mikroskopis, mulai dari pergerakan muatan, arus listrik, hingga orientasi momen magnetik dalam atom atau domain. Mengidentifikasi dan membedakan berbagai jenis sifat listrik material, termasuk konduktivitas listrik, sebagai ukuran kemampuan material dalam menghantarkan arus listrik. Yang kedua, resistivitas sebagai ukuran hambatan terhadap aliran listrik beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti suhu dan struktur kristal. Yang ketiga, ada kapitansi atau kemampuan suatu material untuk menyimpan muatan termasuk pengaruh bahan dielektrik dan geometri elektroda. Menjelaskan karakteristik dan perilaku sifat magnetik material seperti magnetisasi, termasuk magnetisasi spontan dan induksi, permeabilitas magnetik sebagai kemampuan material untuk menyalurkan medan magnet, histeresis magnetik yang menunjukkan ketergantungan waktu antara medan luar dan respon magnetisasi, serta kaitannya dengan kerugian energi. Menguraikan penerapan nyata dari sifat listrik dan magnetik dalam berbagai sistem teknik, termasuk penggunaan konduktor dan isolator dalam sistem kelistrikan, peran kapasitor dan piezoelektrik dalam perangkat elektronik dan sensor, pemanfaatan sifat magnetik dalam motor listrik, transformator, penyimpan data magnetik, dan perangkat berbasis medan magnet lainnya. Memahami dan menjelaskan metode-metode pengujian serta karakterisasi sifat listrik dan magnetik seperti pengukuran resistivitas dan konduktivitas menggunakan metode 4 titik, pengujian kapitansi dengan jembatan kapitansi dan alat ukur digital, pengujian permeabilitas dan histeresis menggunakan loop histeresis dan olis. Pertama, mari kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan medan listrik dan medan magnet. Medan listrik muncul karena adanya muatan listrik, misalnya ketika Anda menggosokkan penggaris plastik ke rambut, lalu mendekatkan ke serpihan kertas itu tertarik, itulah bukti sederhana dari medan listrik statis. Sementara itu, medan magnetik terbentuk karena adanya arus listrik yang mengalir atau keberadaan magnet permanen. Arus listrik dalam kawat misalnya akan menghasilkan medan magnet melingkar di sekitarnya. Ketika medan-medan ini berinteraksi dengan material, maka material akan menunjukkan respon yang disebut sifat listrik dan sifat magnetik. Sifat listrik material berkaitan erat dengan bagaimana suatu material merespon keberadaan muatan listrik dan arus listrik yang mengalir melaluinya. Ini adalah topik mendasar dalam fisika material, karena hampir semua perangkat elektronik modern bekerja berdasarkan prinsip-prinsip listrik. Nah, ada beberapa konsep penting yang harus kita pahami bersama. Pertama, konduktivitas listrik. Konduktivitas adalah ukuran sejauh mana suatu material dapat menghantarkan arus listrik. Material dengan konduktivitas tinggi berarti memiliki banyak pembawaan muatan, biasanya berupa elektron bebas yang dapat bergerak dengan mudah saat diberikan tegangan. Logam seperti tembaga, perak, dan aluminium adalah contoh konduktor yang baik. Karena itu tembaga banyak digunakan sebagai kabel dalam jaringan listrik rumah tangga maupun industri. Perak bahkan memiliki konduktivitas tertinggi di antara semua logam, tetapi harganya mahal. Penggunaannya terbatas hanya untuk aplikasi khusus seperti elektronik presisi tinggi. Sebaliknya, material dengan konduktivitas rendah seperti karet, plastik, dan kaca disebut sebagai isolator. Mereka menghambat pergerakan elektron sehingga arus tidak bisa mengalir dengan mudah. Ini sangat berguna untuk mencegah hubungan arus pendek dan menjaga keamanan listrik dalam sistem listrik. Kedua, resistivitas.
Kalau konduktivitas berbicara tentang kemudahan arus mengalir, resistivitas adalah kebalikannya. Ia menunjukkan seberapa sulit arus melewati material. Jadi, semakin tinggi nilai resistivitasnya, makin besar hambatan yang diberikan terhadap arus. Misalnya nikrom, yaitu paduan nikel dan krom, memiliki resistivitas tinggi. Itu sebabnya nikrom digunakan dalam elemen pemanas seperti pemanggang, roti, dan solder listrik. Material ini tidak menghantarkan arus dengan mudah, sehingga energi listrik dikonversi menjadi panas. Perlu kalian ketahui bahwa resistivitas juga dipengaruhi suhu. Pada logam, resistivitas biasanya meningkatkan saat suhu naik. Sedangkan semikonduktor seperti silikon dan germanium, resistivitas justru bisa menurun ketika suhu naik, karena lebih banyak elektron yang bebas bergerak. Ketiga, kapasitansi. Kapasitansi adalah kemampuan suatu material atau sistem untuk menyimpan muatan listrik. Biasanya kapasitansi ini kita temukan dalam komponen yang disebut kapasitor. Secara sederhana, kapasitor terdiri dari dua plat konduktif yang dipisahkan oleh bahan isolator yang disebut dielektrik. Contoh aplikasinya bisa kita lihat di sistem komunikasi digital. Di sana kapasitor digunakan untuk menyaring frekuensi, menyimpan energi sementara, atau mengatur waktu dalam sirkuit osilator. Nilai kapasitansi dipengaruhi oleh luas permukaan plat, jarak antar plat, dan jenis bahan dielektrik yang digunakan. Sebagai contoh, keramik sering digunakan sebagai bahan dielektrik karena stabil, murah, dan tahan suhu tinggi. Sedangkan untuk aplikasi presisi tinggi digunakan bahan seperti tantalum atau film plastik. Selanjutnya adalah efek piezoelektrik. Ini adalah kemampuan unik dari beberapa material seperti kristal, kuarsa untuk menghasilkan muatan listrik ketika diberikan tekanan mekanik. Prinsip ini bekerja dua arah, tekanan menghasilkan listrik dan sebaliknya, tegangan listrik bisa menyebabkan deformasi mekanik kecil. Aplikasi efek ini sangat luas. Dalam mikrofon, getaran suara menekan material piezoelektrik dan mengubahnya menjadi sinyal listrik. Dalam pematik gas, tekanan jari pada tombol memicu percikan listrik. Bahkan dalam bidang medis, ultrason menggunakan piezoelektrik untuk menghasilkan dan menerima gelombang ultrasonik. Terakhir ada termoelektrik. Saat dua bagian dari satu material atau dua material yang berbeda berada pada suhu yang berbeda, maka bisa terjadi perbedaan potensial listrik. Ini disebut efek Seebeck. Material termoelektrik seperti bismut telurida atau B2T2 atau silikon germanium digunakan untuk membangun perangkat yang bisa mengubah panas langsung menjadi listrik. Teknologi ini sangat menjanjikan untuk pembangkit listrik termoelektrik, misalnya mengambil panas buangan dari knalpot mobil dan mengubahnya menjadi energi tambahan. Sebaliknya, efek ini juga bisa bekerja dalam arah sebaliknya, yang disebut efek Peltier. Jika arus listrik dialirkan melalui material termoelektrik, maka akan terjadi perbedaan suhu. Prinsip ini digunakan dalam pendingin mini, misalnya CPU komputer, kotak pendingin, elektronik, atau alat medis portable. Sekarang kita beralih ke sifat magnetik. Material merespon medan magnet dengan cara yang berbeda tergantung pada struktur atom dan interaksi antar elektron. Magnetisasi adalah kemampuan material untuk menjadi magnet atau merespon medan magnet luar. Material seperti besi bisa memiliki magnetisasi permanen, artinya tetap magnetik meski medan luar sudah tidak ada. Permeabilitas magnetik adalah seberapa mudah medan magnet masuk ke dalam material. Semakin tinggi permeabilitas, semakin besar medan magnet yang dapat mengalir di dalamnya. Ini penting untuk inti transformator. Kemudian ada histeresis magnetik. Ini terjadi ketika material tidak langsung kembali ke keadaan semula setelah medan magnet dihilangkan. Grafik hubungan antara medan dan magnetisasi membentuk loop histeresis. Fenomena ini menyebabkan kerugian energi dan sangat diperhatikan dalam desain motor listrik dan transformator. Suspektibilitas magnetik menunjukkan apakah suatu material mudah dimagnetisasi. Nilai positif menunjukkan material tertarik oleh medan magnet seperti ferromagnetik. Nilai negatif lainnya artinya material menolak medan magnet seperti pada material diamagnetik. Nah, bagaimana penerapannya dalam dunia nyata? Dalam komponen elektronik, pemahaman tentang konduktivitas dan resistivitas digunakan untuk memilih kabel yang efisien dan isolator yang tepat. Misalnya dalam desain PCB, jalur tembaga dipilih karena sangat konduktif. Dalam peralatan listrik, resistivitas digunakan untuk menentukan besar rugi daya dan pemanasan kabel.
Kapasitansi dimanfaatkan dalam power bank, filter sinyal, dan inverter. Dalam perangkat magnetik seperti motor listrik dan transformator, sifat magnetik sangat penting. Inti transformator harus punya permeabilitas tinggi agar efisien. Sensor magnetik seperti Hall efek sensor digunakan dalam sistem otomotif dan robotik. Di bidang energi, efek termoelektrik mulai dikembangkan untuk mengubah panas buangan menjadi listrik. Di sisi lain, material superkonduktor yang mempunyai resistivitas 0 di suhu rendah sedang dikembangkan untuk transmisi listrik tanpa rugi energi. Bagaimana kita mengetahui sifat-sifat ini secara akurat? Untuk resistivitas, kita bisa menggunakan metode 2 titik atau 4 titik. Dalam metode 4 titik, arus dan tegangan diukur di posisi terpisah untuk menghindari error akibat resistansi kontak. Konduktivitas dihitung dari resistansi dan dimensi sampel. Kapasitansi diukur dengan alat seperti LCR meter atau dengan jembatan kapasitansi. Permeabilitas magnetik diukur dengan loop hysteresis menggunakan osiloskop dan kumparan uji. Induktansi yang berkaitan dengan sifat magnetik juga diukur pada komponen seperti koil dan transformator. Efek Hall digunakan untuk mengukur konsentrasi dan mobilitas muatan pada semikonduktor. Ini sangat krusial dalam karakterisasi bahan elektronik. Sekarang, coba kalian kerjakan soal berikut. Sebuah kawat tembaga memiliki panjang 2 meter dan diameter 0,5 mm. Jika resistivitas tembaga adalah 1,7 dikali 10 pangkat 8 ohm meter, hitunglah beberapa resistansi kawat tersebut. Oke, mari kita simpulkan hari ini. Kita mempelajari konsep dasar medan listrik dan magnetik. Sifat-sifat listrik seperti konduktivitas, resistivitas, kapasitansi, efek piezo, dan termoelektrik. Sifat-sifat magnetik seperti magnetisasi, permeabilitas, histeresis, dan suspektibilitas. Aplikasi praktis dalam perangkat elektronik dan energi, metode pengujian di laboratorium. Dengan memahami ini semua, kalian akan lebih siap untuk merancang dan menganalisis berbagai komponen dan sistem berbasis material listrik. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk terus belajar dan eksplorasi lebih dalam tentang dunia material. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.